Pioli ingin AC Milan main brutal bak binatang. Demi apa? Stefano Pioli berharap AC Milan tampil lebih solid dan brutal bak binatang di sisa musim ini, termasuk saat melawan Udinese agar bisa meraih Scudetto. Milan sekarang ada di puncak klasemen sementara Serie A. Mereka mengoleksi 56 angka dari 26 laga. Milan cuma unggul 2 angka saja dari Inter Milan yang ada di posisi kedua, namun Inter punya tabungan 1 laga. Milan gagal melebarkan jaraknya dengan Inter karena mereka sebelumnya sempat ditahan imbang Salernitana 2-2. Kini Rossoneri dijadwalkan untuk bertarung melawan Udinese. Jelang duel lawan Udinese, Stefano Pioli meminta anak-anak asuhnya agar tak membuat kesalahan lagi seperti saat melawan Salernitana. Ia ingin AC Milan fokus pada permainannya sendiri dan tak perlu memikirkan hal lain. Kami merasa baik-baik saja, kami membuat beberapa kesalahan di pertandingan terakhir dan membutuhkan penampilan yang solid besok, ucapnya seperti dilansir Football Italia. Kami harus fokus pada diri kami sendiri, kami terlalu hingar-bingar melawan Salernitana. Kami harus tetap pada rencana permainan, saya berharap untuk melihat peningkatan, tegasnya. AC Milan musim ini sangat berharap untuk bisa mendapatkan gelar Scudetto. Demi meraih target tersebut, ia pun meminta anak-anak asuhnya agar bermain brutal bak binatang di sisa musim ini, termasuk saat melawan Udinese. Target kami adalah mendapatkan poin lebih banyak dari musim lalu. Jika kami memenangkan gelar, kami akan mencapai sesuatu yang luar biasa, klaim Pioli. Kami telah membangun tim yang solid, sekarang kami harus membuat rumah kami terlihat lebih bagus, menambahkan beberapa detail dan melakukan yang terbaik yang kami bisa sampai akhir, serunya. Kami harus merebut bola dengan cepat dan menjadi seperti binatang. Kemudian, ketika kami menguasai bola, kita harus mengelolanya dengan bijak, tegas Pioli. Lawan Udinese, Kessie bakal kembali ke starting 11 Milan. Frank Kessie dikabarkan bakal kembali ke starting 11 AC Milan dalam pertandingan Giornata ke-27 Serie A melawan Udinese Sabtu 26 Februari dini hari nanti di San Siro. Menurut pemberitaan dari Milan News, Pioli bakal melakukan satu saja perubahan di starting 11 racikannya dari laga akhir pekan kemarin. Kessie telah mengawali 2 laga terakhir sebagai pemain cadangan, namun ia kemungkinan besar akan mendapat peluang sebagai starter saat melawan Udinese. Nyusul betapa bagusnya performanya dalam duel kontra Salernitana dan juga lantaran Ismail Bennacer di Spurs. Berikut adalah prediksi line up yang akan diturunkan Il Diavolo nantinya. Beda peran dengan Saelemaekers, Mesias mampu yakinkan Pioli. Junior Mesias dikabarkan telah meyakinkan pelatih AC Milan Stefano Pioli bahwa ia bisa memainkan peran penting di skuadnya yang berbeda dengan Alexis Saelemaekers. Bos Milan tersebut membiarkan winger 30 tahun tersebut bermain secara kontinu dan ia sekarang mempertimbangkannya sebagai kandidat untuk menjadi starter di sayap kanan lini serang timnya setiap pekan seperti halnya Saelemaekers. Tentu saja, pilihan sang pelatih bakal bergantung pada kebutuhan pertandingan dan taktik klub. Hal tersebut lantaran ada semacam imajinasi dan sisi sulit diprediksi yang lebih dari pemain asal Brasil yang berhasil mencetak lebih banyak gol dalam waktu bermain yang lebih sedikit musim ini. Sementara itu, bintang muda Belgia memberikan keseimbangan dan perlindungan defensif lebih bagi Rossoneri. Karena itulah, Mesias telah memenangkan satu pertarungan yang membuatnya mendapat kepercayaan Pioli, namun ia kini juga harus meyakinkan manajemen Milan agar bersedia mempermanenkan statusnya segera setelah musim ini berakhir. Sisi positifnya, sang manajer kini memiliki lebih banyak pilihan untuk sayap kanan lini serangnya yang selama ini memang kerap disorot.
Bedah formasi AC Milan jika sukses datangkan 4 pemain idaman seharga 1,6 triliun rupiah. AC Milan siap belanjakan 1,6 triliun rupiah untuk datangkan 4 pemain baru termasuk Sven Botman. Bakal seperti apa formasi Rossoneri jika rencana itu terwujud? Tidak tanggung-tanggung, dilansir La Gazzetta dello Sport, Rossoneri siap membelanjakan dana 100 juta euro atau 1,6 triliun rupiah di akhir musim nanti. Jumlah ini diketahui melebihi dana belanja AC Milan pada musim panas lalu ketika mereka mendatangkan 12 pemain baru. Menariknya, meski kini memiliki dana belanja lebih besar, Rossoneri rupanya hanya akan mendatangkan 4 pemain. Keempat pemain ini pun diyakini sudah memenuhi kebutuhan tim dan terbilang merata, mulai dari lini belakang hingga lini serang. Keempat nama yang dimaksud adalah dua lili, yakni Sven Botman dan Renato Sanchez, penyerang muda Reims Hugo Ekitike, serta winger milik Tottenham Hotspur Steven Bergwijn. AC Milan pun kini siap menyambarnya untuk dijadikan andalan masa depan seiring usianya yang baru 19 tahun. Sementara itu, Steven Bergwijn yang mulai tersingkir dari skuad Tottenham seiring kedatangan Antonio Conte diharapkan bisa menambah daya ledak tim asuhan Stefano Pioli di sektor sayap. Lantas, bakal seperti apa formasi AC Milan jika sukses menggelontorkan 100 juta euro untuk mendatangkan keempat pemain tersebut di bursa transfer musim panas nanti? 3 rekrutan anyar masuk. Starting 11 mengandalkan pola 4-2-3-1 yang jadi favorit Stefano Pioli. Perubahan besar diyakini tak akan terjadi di lini belakang. Mike Maignan akan tetap menjadi pilihan utama di bawah mister gawang berkat penampilan apiknya sejak diboyong musim panas lalu. Sementara itu, David Calabria dan Theo Hernandez akan tetap mempertahankan tempat mereka di fullback kanan dan kiri. Di sektor bek tengah, Sven Botman si rekrutan anyar kemungkinan besar akan berebut tempat dengan Simon Kjær sebagai rekan duet Fikayo Tomori seiring perginya Alessio Romagnoli. Kjær merupakan pilihan utama musim ini, namun dengan usia yang akan memasuki 33 tahun pada bulan depan, kemungkinan besar ia akan kerap dirotasi dengan Botman yang 10 tahun lebih muda. Di sektor double pivot, satu tempat akan menjadi milik Sandro Tonali yang musim ini tampil spektakuler. Sementara itu, rekrutan baru Renato Sanchez akan mengisi tempat Frank Kessie yang juga diyakini bakal pergi dengan Ismail Bennacer sebagai pelapis. Di lini serang, Brahim Diaz masih jadi pilihan utama di sektor gelandang serang, meski belakangan ini performanya sedikit menurun. Sementara itu, di sektor sayap kiri, Rafael Leao akan tetap jadi andalan berkat penampilan apiknya musim ini. Sampai saat ini ia sudah mencetak 10 gol dan 6 assist dari 28 laga. Di lini depan, duo bomber gaek Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud akan bergantian mengisi sektor ujung tombak seperti yang kerap terjadi musim ini.